Rapat yang bertepatan di Hotel Arison Sagita Balikpapan dibuka langsung oleh Komisioner KPU Balikpapan, Nur Toha, sekaligus memberikan sambutan dan penghargaan kepada anggota PPK sekota Balikpapan. Kegiatan orientasi tugas PPK dan PPS dilaksanakan selama 2 hari dengan jumlah 132 anggota, ditambah dengan sekretaris 40. Totalnya ada 172 dengan menempati 6 ruangan yang sudah terbagi, agar peserta tidak berkumpul terlalu dekat sesuai prosedur protokol kesehatan. Ketua KPU Kota Balikpapan mengatakan orientasi tugas yang diselenggarakan KPU Balikpapan bertujuan untuk memberikan pembekalan kepada PPK dan PPS tentang teori-teori penyelenggaraan pemilu. Orientasi tugas itu menjadi kewajiban KPU untuk memberikan pembekalan kepada PPK, PPS yang baru saja dilantik. Ya. Mereka ini ketika direkrut ini kita asumsikan ini orang baru yang tidak tahu apa-apa tentang teori penyelenggaraan. Ya. Alangkah naifnya ketika mereka itu dilantik terus suruh bekerja, maka nanti jadi pelongo-pelongo, nggak tahu apa-apa. Ini duduk datang ke sekretariat nggak tahu apa yang dikerjakan. Maka hari ini mereka kita bekali dengan ilmu-ilmu tentang teknis penyelenggaraan. Mereka dibekali dengan wawasan bagaimana teknis penyelenggaraan pemilu di sejumlah negara, siklus pemilu, pemuktahiran data, bersosialisasi, melakukan pemungutan dan perhitungan suara, termasuk juga beretika. Ilmu tentang teknis bagaimana memutakhirkan data, ilmu teknis tentang bagaimana bersosialisasi, bagaimana melakukan pemungutan penghitungan. Kemudian yang tidak kalah penting adalah bagaimana mereka beretika. Beretika itu apa sih yang harus dilakukan ketika dia misalnya berjumpa dengan bakal calon misalnya. Nah itulah yang menjadi penekanan pada hari ini. Dari pantauan TV Beruang, acara diselenggarakan oleh KPU Balikpapan tersebut mengikuti protokol kesehatan COVID-19 secara ketat, sehingga dibagi dalam 6 kelompok atau per kecamatan. Semua menggunakan masker, mengatur jarak, dan menggunakan hand sanitizer. Menurut Toha, setiap kegiatan pada penyelenggaraan pilkada serentak ini harus mengikuti protokol pencegahan COVID-19, sehingga para peserta dibagi dalam 6 kelompok atau per kecamatan agar bisa mengatur jarak. Di masa pandemi ini, seluruh kegiatan KPU itu harus mengikuti protokol pencegahan COVID-19. Maka dari 132 peserta ini kita bagi menjadi 6. Supaya apa? Supaya dari cara tata duduknya saja, round table ini yang biasa diisi 10 orang, kita isi cukup 4 saja. Supaya mereka bisa mengatur jarak, ya. Kemudian dia harus pakai masker, kemudian masuk harus hand sanitizer, cuci tangan. Itu harus diterapkan supaya ini menjadi pola sehingga teman-teman nanti dalam penyelenggaraannya di lapangan juga bisa meyakinkan kepada masyarakat bahwa KPU sudah menggunakan protokol COVID. Insya Allah pemilu hari ini aman, maka untuk datang ke TPS itu tidak ragu-ragu lagi. Semua komisioner KPU Kota Balikpapan dan Bawaslu menjadi narasumber, termasuk Ketua KPU Provinsi Kaltim Rusdiansyah dan mantan komisioner KPU Kota Balikpapan. Ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan terkait dengan tugas, kata Toha, salah satu etika yang menyangkut perilaku kesehariannya yang tadinya boleh menjadi tidak boleh dilakukan ketika menjadi penyelenggara, seperti tidak boleh berpihak kepada salah satu bakal calon dan tidak boleh mengikuti kegiatan apa saja yang dilakukan oleh bakal calon, salah satunya bagi-bagi sembako. Tim Liputan TV Beruang melaporkan. Jadi saya sering mengutip